Ustaz, ini gimana Indonesia beda dengan Arab Saudi ketentuan lebarannya? Terus gimana? Wukufnya di sana tanggal 8, lebarannya tanggal 9. Kok Indonesia lebarannya tanggal 10? Terus puasa Arafahnya gimana? Kalau kita ikut puasa Arafah berdasarkan keputusan Indonesia, berarti di Arab Saudi sudah lebaran. Kan puasa Arafah itu adalah ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Berarti kalau jamaah haji wukuf di Arafah, berarti seharusnya tanggal 8 dong puasa Arafahnya, gitu ya. Sementara ini tinggal di Indonesia, keputusan pemerintahnya puasa Arafah tanggal 9. Tanggal 9 kan di Arab Saudi sudah lebaran. Nah, ini bagaimana Ustaz? Apakah saya puasa 78 ngikuti Arab Saudi? Terus lebarannya ikut Indonesia. Jadi 78 dia ikutin Arab Saudi hari Tarwiyah dan hari Arafah, tapi lebarannya ikut Indonesia tanggal 10. Jadi tanggal 9 dia kosong. Nah, disinilah saya ingin mencoba melerai, ya, saya ingin mencoba mencari pada hakikatnya bagaimana sih kok sampai Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama memutuskan yang berbeda dengan keputusan yang di Arab Saudi. Ya, di Indonesia lebarannya tanggal 10, di Arab Saudi itu lebarannya tanggal 9. Jadi saya ingin menceritakan tentang kejadian bahwasanya dulu pun pernah terjadi seperti itu. Dulu zaman sahabat juga pernah terjadi seperti itu. Kisahnya begini. Ada sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Dia punya ibu namanya Ummul Fadl. Ummul Fadl itu nama gelarnya, ya, bintul Harith. Ummul Fadl ini punya budak namanya Quraib. Nah, Ummul Fadl ini bilang sama Quraib, karena dia adalah pembantunya, wahai Quraib, nih Ummul Fadl sama Abdullah bin Abbas anaknya tinggal di Madinah. Ummul Fadl bilang, Quraib, kamu saya perintahkan pergi ke kota Syam. Saat itu sehari sebelum Ramadan. Datanglah dia satu hari perjalanan dari kota Madinah menuju kota Syam di Damaskus. Nah, begitu sampai di sana karena ada kebutuhan dari Ummul Fadl. Begitu sampai di kota Syam, ya, karena sehari sebelum bulan suci Ramadan ada keputusan, ya, mal sore itu langsung masing-masing melihat bulan untuk menentukan apakah hari itu bulan atau anak bulan atau bulan sabit atau hilal sudah kelihatan, ya. Itu melihat itu, Quraisy pun melihat. Nah, di Syam itu, Bu, di kota Damaskus itu kekhalifahan Umayyah, yang dipimpin khalifahnya oleh Muawiyah bin Abi Sufyan di kota Syam, Damaskus. Nah, ketika itu mereka maghrib itu ngelihat, sampai Muawiyah pun ngelihat khalifah Muawiyah. Ternyata mereka ngelihat bulan, anak bulan sabit atau hilal. Maka ditentukanlah, kan kalau ngelihat bulan maghrib, ya, menjelang maghrib. Wah, kami ngelihat, masing-masing bersyahadat gitu bahwasanya atas nama Allah kami melihat. Ya udah, berarti kan besoknya puasa Ramadan. Nah, hajat kebutuhan Ummul Fadl di situ yang dilakukan oleh Quraisy kurang lebih 1 bulan. Nah, 1 bulan menjelang akhir bulan puasa, pulanglah Quraisy ini ke kota Madinah. Di menjelang akhir bulan puasa, pulang 1 hari berangkat. Itu antara kota Syam, Damaskus dengan kota Madinah kurang lebih 1120 km. 1120 km kurang lebih, gitu ya. Nah, akhirnya begitu sampai Madinah, Quraisy kan masih puasa tuh, ya. Datang dia nemuin Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini sahabat Nabi. Nabi udah kagak ada, Nabi udah tua, udah wafat.
Nah, akhirnya Abdullah bin Abbas bilang sama Quraib, Quraib, kamu kapan mulai puasanya? Oh, kami saat itu bersama Muawiyah, khalifah, ya, melihat bulan malam Jumat, melihat hilal malam Jumat. Berarti kan kalau melihat hilal malam Jumat, hari Jumatnya puasa, gitu ya. Abdullah bin Abbas bilang, oh beda, kami melihat bulan malam Sabtu. Lihat tuh Bu, ya. Jadi di Syam melihat hilal malam Jumat, di Madinah melihat hilal malam Sabtu. Berarti kan beda berapa? Beda 1 hari. Ya artinya di kota Syam mulai puasa duluan, di Madinah hari Sabtunya baru puasa. Di sini Jumat, di sana Sabtu. Akhirnya karena hari itu hari terakhir, Quraib bilang sama Abdullah bin Abbas, aku kan mulainya puasa di kota Syam. Seharusnya aku ini hari terakhir, karena Syam sudah mulai duluan. Berarti ini puasa terakhir buat aku, karena aku mulainya di Syam duluan. Ya, terus aku ke Madinah, ternyata di Madinah masih puasa, besok masih puasa, gitu ya. Besoknya masih puasa. Akhirnya Quraib bertanya sama Abdullah bin Abbas, kalau gitu aku buka duluan dong, kan aku mulai puasanya duluan, gitu ya. Akhirnya kata Abdullah bin Abbas, nggak boleh, ya, karena engkau walaupun mulai puasanya duluan, tapi saat ini engkau berada di kota Madinah, jadi harus ngikutin puasa kota setempat. Bukannya aku udah duluan berarti di sini udah duluan, gitu ya. Kalau udah duluan berarti aku duluan habisnya duluan dong. Oh, nggak bisa begitu. Di sini kami masih ada 1 hari lagi bulan puasa esok hari. Oh, jadi saya nggak ngikutin yang di Damaskus yang saya mulai Syam, gitu. Oh, enggak. Oh, begitu. Akhirnya Abdullah bin Abbas bilang, hakadha amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma alaikum faqdurulah. Puasalah engkau karena engkau melihat bulan, berbukalah engkau karena engkau melihat hilal ataupun bulan. Kalau bulan enggak kelihatan, maka lengkapi 30 hari. Jadi yang ingin saya ajak kepada jamaah adalah perbedaan tempat yang menyebabkan perbedaan kota ini, negara ini ngelihat duluan, ngelihat di negara lain beda, belum ngelihat, ini belum ngelihat, itu belum ngelihat, itu biasa. Wah Ustaz, ini kan haji, wukufnya di Arafah, maka seharusnya kita ngikutin yang di Arafah di Arab Saudi. Bukan begitu, puasa itu karena ru'yah, bukan karena wukufnya. Wukufnya memang ada di Arab Saudi, tapi puasanya ngelihat tergantung bulan. Iya, yang ada di tempat kita. Jangan kita tinggalnya di Pondok Kelapa, ya, milih puasanya yang di Arab Saudi. Kagak nyambung. Ya, kagak nyambung. Karena kenapa? Kan keputusan melihat bulan atau tidak itu kan tergantung ulul amri, pemerintah. Ya, masa iya kita tinggalnya di sini ikut puasanya yang di sono? Kan beda. Ulil amrinya yang keputusannya di negara kita. Nah, hadis tadi yang saya bacakan itu kan yang di Syam ngelihat bulan duluan, yang di Madinah nggak ngelihat bulan. Padahal kan jaraknya seribuan kilometer, gitu loh. Nah akhirnya memang ada sebagian fuqaha mengatakan bulan kan cuma 1, seharusnya sama semuanya puasanya. Ada lagi fuqaha bilang enggak, ya, bulan itu punya manazil. Manazil itu tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Allah, tergantung putaran buminya. Makanya nggak usah ribut, nggak usah pusing dan nggak usah bingung. Ya, kalau memang lebarannya tanggal 10 berarti puasanya tanggal 9 dan tanggal 8.